ke depannya? Hotma ini orangnya baik, suka banyak menolong orang, ya kan? Ya enggak. Ini yang paling tahu juga adiknya dia kantor. Dia banyak suka membantu orang susah, orang apa disusahkan, orangnya baik. Udah sendiri artinya sangat merasa kehilangan. Oh iya dong, pasti orang-orang yang punya nama besar kalau sudah kehilangan kan kita rasanya pandang ya kan? Memang sakitnya sudah ada ya, cuma tak kelihatan misalnya Ada juga itu ya. terus saya tidak kaget karena bater banyak itu sampai pakai semuanya yang kasih tahu kan sahabat bapak saya. Tante mungkin bisa dibilang tuh mengenal sosok dari almarhum Pak Hotma sendiri seperti apa sih Tante? Mengenal Sosoknya Hotma, mengenalnya seperti apa? Ya, dia memang orangnya yang mungkin kalian mungkin kenal, maka tadi saya bilang orangnya tuh baik, ramah, itu loh, banyak sangat menabur, banyak menabur ke orang-orang, menabur kebaikan. Jadi itu perlu dicontoh. terakhir ketemu Pak Hotma kapan nih Tante? Berkumpul sudah sakit, jadi 2 minggu. Tapi agak shock nggak sih Tante ketika mendengar Pak Hotma saat itu sedang sakit juga dan tidak tutup usia? Iya, udah ya, karena tahunnya kan sehat ya Bu. Memang tahunnya dia sehat aja, nggak kelihatan sehat. Makanya saya tanya sama Tanti ini, sudah mendengar sedikit lagi kesempatan sama kabar. Tadi mungkin saat Tante melihat almarhum di dalam, mungkin seperti apa sih Tante? Mungkin dari jenazahnya tersenyum, berseria atau seperti apa Tante? Bagus, ya. Bagus bukannya. Ya, orang tidur ya. Kalau orang tidur aja bagus. Kita lihat tenang ya. Juga sendiri sudah berapa lama? Udah lama juga. Banyak sih pengacaranya saya. Banyak pengacaranya saya kenal. Mungkin ada momen-momen berkesan bersama. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Kita ketemu itu biasa. Kalau orangnya kan baik, apa aja ya. Hello aja sama dia. Kita pengacara-pengacara itu baik-baik saja. Tante ini kan bisa dibilang kan almarhum banyak yang mengenal bahwa sebagai sosok yang baik dan menolong kaum lemah juga nih dengan beberapa kliennya itu bisa dibilang tuh menengah ke bawah yang ditolong oleh beliau. Gimana nih Tante melihat kedermawanannya hingga akhir hayatnya? Dia memang begitu terusnya, suka banyak sekali suka menabur kebaikan sama orang. Mungkin orang yang sampai dia sudah lembaga-lembaga hukum ya, di bagian lembaga hukum, masih saya. Jadi sekarang mungkin yang banyak dibantu sama dia itu mungkin sekarang banyak yang datang karena tahu namanya begitu ya. Karena anak saya juga kerja di situ soalnya kan ada pengacara juga kan. Jadi tahu kebaikannya, apa seperti apa. Dan luar biasa di kantor itu. Kenapa anak saya izinkan kerja di Hotma? Karena di kantor itu sebelum ketemu klien setiap hari mereka, kalau kita karena Kristen ya, dibikin kayak saat teduh itu kayak kebaktian kecil. Jadi mereka berdoa, mereka nyanyi 1 jam, baru habis itu baru ketemu klien. Saya belum pernah, ya setahu saya belum pernah lihat ada kantor pengacara yang seperti itu. Makanya saya bilang oke, nak, kamu nggak apa-apa di sini, karena diajarkan sebelum menghadap manusia menghadap Tuhan dulu. Kedua anak saya kebetulan Pak Hotma, 2 anak saya dua-duanya pengacara, kebetulan banyak dibantu sama Pak Hotma, dikasih bimbingan di kantor dengan Mawar Salon yang gitu ya. Gitu. Dan mereka juga akhirnya jadi pengacara karena ada dapat pandangan dari Pak Hotma waktu mereka masih bingung, masih SMA, mau sekolah apa dikasih tahu bahwa semua orang dia kasih masukan. Kamu tahu sekolah hukum itu, semua orang harus ngerti hukum. Dan
keluarga juga berkesan sekali ya Bun ya. Jadi buat orang yang baru kenal Hotma pun tahu bahwa seperti tadi ada Bang Rasman ya cerita baru kenal sebulan, dia berkesan sekali karena orangnya suka cerita yang positif, dia suka kasih ayat-ayat ayat-ayat Alkitab ya Bun ya. Berarti sosok almarhum bisa dibilang sangat religius juga ya? Yes. Ya, Mungkin Doanya kita doakan supaya semua keluarga yang ditinggal, ya, yang ditinggal itu mendapat kesehatan kita, apa yang sudah tidak ada ya sudah. Ya udah pasti enak. Kita belum ada juga. Kita nggak tahu. Kita doakan supaya keluarganya diberi kekuatan, diberi kekuatan.